Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Creative Contents Production pembelajaran PAI, Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi, Magister Pendidikan. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Ismail, nomor induk mahasiswa 2281130 di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran tentang sholat Jumat. Tentu sholat Jumat ini adalah sholat yang rutin kita laksanakan sehari-hari sebagai seorang muslim beragama Islam. Setiap minggunya tentu kita laksanakan satu kali. Nah, sudahkah kita tahu apa itu sholat Jumat? Bagaimana ketentuannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan bagaimana tata cara yang benar untuk menjalankannya. Mari kita bersama-sama menyimak paparan materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya bisa minta tolong agar supaya saya bersemangat dalam membuat konten pembelajaran berikutnya. Bisa di subscribe, like, dan juga share. Ya, terima kasih atas bantuan subscribe, like, dan share-nya. Baik, langsung saja. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang apa saja yang terkait dengan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada sholat Jumat. Dan berikutnya adalah sampai kepada mempraktekkan sholat Jumat yang benar. Nah, adapun beberapa materi yang mengikutinya yaitu antara lain adalah pengertian sholat Jumat, kemudian hukum dan dalil sholat Jumat, berikutnya syarat sah sholat Jumat, kemudian syarat wajib sholat Jumat, bagaimana cara mengerjakan sholat Jumat, kemudian amalan sunnah yang ada pada sholat Jumat, halangan-halangan sehingga seseorang tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat, hingga pada akhirnya adalah apa yang kita dapatkan atau hikmah apa yang kita dapatkan dari melaksanakan sholat Jumat. Oke, masih semangat ya? Oke, semangat. Baik, langsung saja kita ke pokok bahasan materi yang pertama. Apa itu sholat Jumat? Baiklah. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah
pada waktu sholat zuhur di hari Jumat diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Nah, oke, mari kita jabarkan satu persatu. Dalam pengertian ini ada poin-poin penting yang harus ditekankan mengenai pengertian sholat Jumat. Dan satu dengan yang lain saling terkait dan tidak boleh lepas, gitu ya. Nah, yang pertama adalah sholat 2 rakaat. Jadi sholat Jumat ini dilaksanakan hanya 2 rakaat saja. Terus yang poin berikutnya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Jadi meskipun ini dilaksanakan dari Jumat, kalau tidak berjamaah bukan sholat Jumat, gitu ya. Yang poin berikutnya adalah pada waktu zuhur. Ini ketika seseorang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu melaksanakan sholat zuhur. Berikutnya, poin berikutnya adalah diawali dengan khutbah. Nanti kita akan kupas lebih lanjut tentang khutbah pada materi yang selanjutnya. Kemudian poin berikutnya adalah hukumnya wajib. Jadi ketika seseorang sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat, artinya adalah dia sudah mubalik, sudah berakal, sudah umur, ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Jadi ini kata-kata mampu ya. Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, yang berikutnya. Hukum dan dalil sholat Jumat. Apa hukumnya dan mengapa hukum itu? Nah, apa dalilnya? Sholat Jumat hukumnya adalah fardu atau wajib bagi kaum pria yang sudah balik atau dewasa, yang sehat dan bukan musafir. Nah, kata-kata balik dewasa ya, ini kalau dalam ukuran fikih itu sudah pernah bermimpi basah pada laki-laki gitu ya. Dan pada wanita ini sudah haid. Mungkin sudah paham ya tentang haid dan mimpi basah. Terus kemudian yang sehat dan bukan musafir. Artinya kalau sakit, sakitnya sangat berat gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan perjalanan ke masjid, ini bisa mendapatkan keringanan gitu ya. Dan bukan musafir, artinya dia tidak dalam perjalanan yang baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul ba'id. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegera kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi sudah jelas ya, orang Muslim itu pedoman utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran sudah menyatakan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib. Lanjut berikutnya. Kita akan membahas tentang syarat sah sholat Jumat.
Salat Jumat ini ketika kita melaksanakannya asal-asalan, tentu saja ini tidak akan sah. Dan artinya apa? Tidak akan diterima amal ibadahnya. Apa saja yang membuat sholat Jumat ini sah? Yaitu ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Nah, jadi sudah jelas ya, ini dilaksanakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Yang kedua, syarat sahnya adalah berjamaah. Ini ada ketentuannya berdasarkan beberapa hadis. Ini dilaksanakan lebih dari 40 orang di suatu wilayah dalam negeri dan berpenduduk menetap. Terus berikutnya, dikerjakan di waktu zuhur. Jadi ketika waktu zuhur ini sudah habis, nah maka tidak dianggap sebagai sholat Jumat. Jadi waktu zuhur. Yang berikutnya adalah didahului oleh 2 khutbah. Mungkin ketika kita sholat Jumat, pasti ada 2 khutbah yang mendahului sebelum kita melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Masih semangat ya? Oke, baik, kita lanjutkan ke syarat wajib sholat Jumat. Kita akan membahas tentang apa saja syarat-syarat wajib sehingga sholat Jumat ini harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, seseorang itu wajib atau diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada beberapa kriteria berdasarkan beberapa sumber referensi. Yang pertama adalah Islam. Jadi yang wajib adalah orang Islam. Orang non-Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana ketika dia melaksanakan sholat Jumat? Ya tidak akan bernilai ibadah. Syarat wajib kedua, seseorang diwajibkan adalah balik atau dewasa. Sudah saya sebutkan di sebelumnya. Jadi kalau pada laki-laki sudah bermimpi basah atau pada perempuan yaitu sudah haid. Biasanya ini adalah pada usia kisaran 13, 14, dan 15 tahun. Atau pada usia-usia sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang kedua adalah berakal. Nah, ini berakal artinya apa? Artinya adalah orang yang tidak berakal sehat atau orang, mohon maaf, ada cacat mental gitu ya, orang gila, nah, tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Yang berikutnya laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan? Nah, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Artinya apa? Artinya ketika dia tidak melaksanakannya, maka tidak bermasalah. Dan ketika dia mau melaksanakannya, itu juga tidak bermasalah. Yang selanjutnya, syarat wajib berikutnya adalah sehat. Jadi orang yang sakit, terutama yang sakit berat, sehingga dia tidak bisa melakukan perjalanan ke masjid, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tentu saja ini adalah sakit yang sangat berat. Yang berikutnya adalah tetap di dalam negeri. Jadi orang yang berada ke luar negeri dan tidak menetap, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi artinya ketika dia berjalan ke luar negeri dan menetap di sana, dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat.
Ya, berikutnya lanjut kepada cara mengerjakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini mempunyai satu aturan-aturan sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis atau petunjuk dari beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Apa saja dan bagaimana cara mengerjakan sholat Jumat? Nah, yang pertama adalah menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Jadi ketika sebelum azan, jadi sebelum azan itu hendaknya orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, jadi menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan untuk pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat, kemudian segera pergi ke masjid. Jadi ini segera menuju ke masjid. Jadi sebelumnya sudah ada aba-aba untuk anjuran ke masjid, dan ketika sudah mendengar azan segera pergi ke masjid. Yang kedua, sholat Jumat dimulai dengan azan. Jadi sebelum sholat seperti biasa ya, dimulai dengan azan terlebih dahulu. Setiap sholat wajib dimulai dengan azan. Ketika azan belum terdengar, artinya belum masuk waktu sholat. Nah, ketika tidak terdengar suara, namun sudah ada waktu sholat, berarti sudah waktunya untuk sholat. Berikutnya, sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khutbah. Jadi datang, kemudian ada azan, kemudian mendengarkan 2 khutbah. Yang berikutnya, setelah selesai khutbah kedua, kemudian muadzin mengucapkan iqamah. Selanjutnya, para jamaah sholat Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Jadi setelah iqamah, kemudian bersama-sama secara berjamaah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu yang lain. Jadi sama persis tata caranya dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Kemudian dilakukan secara berjamaah dan 2 rakaat. Ya, berikutnya amalan sunat dalam sholat Jumat. Jadi ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Jumat atau ketika waktu itu adalah sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi. Jadi ini adalah disarankan untuk mandi besar, gitu ya. Sudah tahu niatnya? Nah, niatnya adalah nawaitul ghusla sunnatal jum'ati lillahi ta'ala. Jadi ini adalah amalan sunnah yang artinya ketika amalan ini kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga untuk menyempurnakan ibadah sholat Jumat. Yang kedua adalah memakai pakaian yang bersih dan bagus. Nah, ini tidak cuma bersih ya, tetapi juga suci dan bagus. Nah, ini adalah suatu etika beribadah dengan baik. Nah, yang berikutnya diutamakan yang berwarna putih. Putih ini kalau dalam secara logika adalah bersih, suci, gitu ya. Nah, harapannya adalah tidak cuma melakukan sholat Jumat saja, tetapi hati kita bersih, pikiran kita bersih, akal kita bersih, jiwa kita
bersih. Nah, itu ya, tidak cuma hanya simbolis warna putih, tapi harapannya adalah pikiran, hati, akal, tindakan ini juga bersih dan putih. Berikutnya adalah memakai wangi-wangian. Ini memakai parfum gitu ya. Nah, terutama biasanya adalah minyak kasturi. Ini karena Allah itu suka yang bersih dan juga suka yang wangi-wangi gitu ya. Ketika kita sholat dalam keadaan tidak wangi, tidak bersih gitu ya, berbau gitu ya, ini etikanya tidak baik dan juga nanti akan mengganggu konsentrasi dalam melakukan ibadah sholat. Yang berikutnya adalah membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Nah, ini adalah amalan-amalan sunnah yang hendaknya dikerjakan untuk menyempurnakan amal ibadah sholat Jumat kita. Sehingga menjadi sholat Jumat yang sempurna. Gitu ya. Jadi membaca Quran bisa apa saja ya. Dan juga zikir sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah. Jadi ketika khutbah, nah kita sebaiknya adalah hendaknya mendengarkan khutib. Khutib ketika khutbah, gitu ya. Jadi apa-apa saja yang ada dalam khutbah, kemudian kita dengarkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana para pemirsa? Nah, itu adalah ketentuan, syarat-syarat, dan juga tata cara melaksanakan sholat Jumat. Nah, sampai pada berikutnya, yaitu hal yang menghalangi sholat Jumat. Nah, jadi seseorang Muslim yang sudah balik, sudah berakal sehat, sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dengan ketentuan-ketentuan khusus, ya, atau yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama adalah karena sakit. Ini adalah tentu saja sakit yang tidak ringan, tapi sakit yang berat, ya, sehingga sampai menghalangi dia untuk pergi ke masjid, untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang berikutnya adalah karena hujan. Nah, apabila hujan itu menimbulkan kesulitan untuk pergi ke tempat sholat Jumat, ini tentu saja diperbolehkan untuk tidak menghalanginya untuk sholat Jumat. Nah, gitu ya. Itu adalah hal-hal yang menghalangi seseorang bisa untuk tidak sholat Jumat. Akan tetapi ketika dia mempunyai alasan yang kuat, artinya tidak dibuat-buat, gitu ya, sesuai dengan ketentuan tadi, tidak melaksanakan sholat Jumat dia wajib melaksanakan sholat zuhur, ya, kecuali orang yang sedang koma, gitu ya, sakitnya sangat tidak koma atau koma, gitu ya. Nah, ini boleh tidak melaksanakan sholat zuhur, akan tetapi wajib untuk melakukan qadha sholat atau membayar fidyah. Nah, oke, lanjut ke berikutnya, yaitu tentang hikmah sholat Jumat. Sholat Jumat ini di samping pahalanya sangat besar, gitu ya, ada sunnah-sunnah yang besar yang kita laksanakan sehingga menyempurnakan sholat. Sholat Jumat ini memberikan berbagai macam hikmah. Nah, apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah suatu
melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang. Salat Jumat merupakan suatu kewajiban yang artinya adalah wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan umat. Ini adalah karena ketika sholat berjamaah, tentunya kita akan berkumpul dengan banyak orang, bersua dengan banyak orang, saling berkumpul, kemudian saling salam-salaman. Ini akan mempererat kita kepada persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, ini persaudaraan dalam Islam. Yang berikutnya adalah membina disiplin bagi jamaah. Salat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah, waktunya khusus, gitu ya. Nah, tidak bisa diundur. Ketika waktunya sudah datang, kemudian muadzin mengumandangkan adzan, setelah selesai khutbah, saat berjamaah bersama-sama tepat waktu, sehingga ini akan membina dan melatih disiplin bagi setiap muslim. Yang berikutnya adalah hikmahnya mendidik dan mencerdaskan bangsa. Ini terkait dengan ketika khatib menyampaikan khutbahnya, ada berbagai macam sekali ilmu yang bisa kita peroleh, khususnya ada ilmu agama yang disampaikan oleh khatib, sehingga ini bisa menjadi atau menambah referensi tentang Islam dan hal umum yang lainnya, sehingga ini akan mendidik dan mencerdaskan bangsa. Nah, oke, demikian mungkin materi tentang sholat Jumat yang dapat kami sampaikan. Berikutnya adalah sampai kepada kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan, mungkin setelah ini baik, kita pada kesimpulan. Yang pertama, sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan di hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Nah, jelas ya. Jadi di hari Jumat saja, kemudian 2 rakaat secara berjamaah dan setelah khutbah. Ini dalam hari ini adalah ada 2 khutbah. Kesimpulan kedua, sholat Jumat hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim laki-laki atau pria dewasa beragama Islam, merdeka, sudah mukallaf, sehat badan, serta maqaim atau bukan dalam keadaan musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan ia menetap di dalam negeri atau tempat tertentu. Jadi seorang yang tidak menetap artinya dia berpindah-pindah karena suatu perjalanan jauh gitu ya, ini tidak diwajibkan. Kesimpulan ketiga, sholat Jumat memiliki syarat-syarat wajib dan syarat sahnya yang harus dilaksanakan supaya sholat Jumatnya menjadi sempurna. Nah, ini syarat-syarat yang wajib dilaksanakan. Hal-hal yang sunnah ini tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi ketika dilaksanakan dia akan menambah amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan sholat Jumat. Nah, semoga ini bisa menambah referensi kita tentang sholat Jumat. Demikian juga saya dapat menambah keilmuan tentang sholat Jumat. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya. Sampai jumpa di video penelitian berikutnya. Demikian, tetap kuat dan tetap melaju untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.